ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salam kita sambung sajikan ke hariban Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan melalui SIM PKB. Lebih tepatnya lagi mendesiminasikan atau berbagi informasi kepada teman sejawat. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja. Di sini ada, saya ambil judulnya peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada juga latar belakangnya. Kenapa AKM itu diberlakukan? Nah, di sini saya ambil ada keputusan menteri. Ada keputusan menteri yaitu di nomor ada keputusan menteri, kemudian asesmen kompetensi minimum atas dasar apa diberlakukannya. Kita lihat situasi saat ini, ada di UN, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung memuji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, di sini ada kebijakan baru ya, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Di sini ada juga situasi pada saat ini ada 3 poin. Nah, di poin kedua, UN menjadi beban bagi siswa atau guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Kemudian poin ketiga, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, di sini ada sedikit apa itu program asesmen nasional yang sedang diinformasikan kepada kita melalui SIM PKB. Program asesmen nasional meliputi ada 4 poin, ada tujuan, instrumen, pelaksanaannya, dan tindak lanjut. Nah, di sini welcome to asesmen nasional 2021, karena di 2021 ini kita akan melaksanakan apa itu asesmen nasional. Nah, di sini asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan bagi jenjang dasar dan menengah, dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Nah, di sini ada slide yang selanjutnya, hasil belajar murid yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter itu, informasi ini didapat dari 3 komponen, yaitu 1 AKM, 2 survei karakter, 3 survei lingkungan belajar. Nah, jadi literasi, numerasi, dan karakter ini kita dapatkan dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini asesmen dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Itu sudah masuk dalam tujuan. Nah, selanjutnya UN dan AKM. Di sini ada perbedaan antara UN dan AKM. Nah, kita lihat dari jenjang penilaian UE atau US. Nah, AKM-nya seperti apa? Itu sudah dapat kita lihat. Dan di level siswa tingkat terakhir kalau UN-nya biasa kita lakukan di kelas 6. Tetapi di AKM itu diambil di kelas 5, 8, 9, 11, dan 12. Nah, di sini di SD berarti hanya di kelas 5, SMP di kelas 8, SMA di kelas 9.
Nah, perbedaannya subjek siswa di UN sensus seluruh siswa. Sementara di AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes high stake, low stake. Di situ ada UN itu termasuk dia tinggi, pemikiran tinggi, tingkat tinggi, sedangkan AKM ini tingkat rendah, dasar. Nah, di sini model soal, nanti model soal juga di UN, pilihan ganda, isian singkat, matematik itu yang sudah kita lakukan setiap tahunnya. Sedangkan di AKM, di situ nanti ada pilihan ganda komplikatif menjodohkan dan ada sebagainya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang nanti bisa masing-masing dibaca. Nah, selanjutnya, nah di sini sering kita bertanya asesmen kompetensi minimum apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Nah, di sini ada 3 poin juga. Poin kedua, AKM akan mengukur keterampilan dasar. Yang poin ketiga, AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 dan kelas 8. Lanjut. Di sini komponen asesmen nasional kelas 5, 8 dan 11. Nah, di sini dapat kita lihat AKM nasional itu apa saja, literasi, numerasi siswa, survei karakter apa itu, aspek terpilih, ada 6 profil pelajar Pancasila siswa. Kemudian survei lingkungan belajar juga ada poin-poinnya. Lanjut. Nah, di sini ada instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Responden murid, instrumen informasi murid, AKM literasi instrumennya. Informasi yang didapat hasil belajar kognitif, sama juga dengan guru dan kepala sekolah. Lanjut. Di sini ada bentuk soal AKM. Dia bersifat objektif, pilihan ganda, hanya jawaban sudah benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1, menjodohkan, isian singkat, dan objektif esai. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Di sini ada sesi bertanya. Ada